Shalom Bapak Jemaat semua yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi. Suatu karunia dari Tuhan bahwa kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita sama-sama mengucap syukur, bernyanyi kepada Tuhan. Sebuah lagu yang akan kami bawakan pada pagi ini, Aku Milikmu. Allahku, di sini diriku terluka, pedih kehilangan, jiwa yang hancur tak kau tinggalkan. Kau pulihkan semua yang hilang dari hidupku. Bersujud ku di kakimu, berserah pada rancanganmu. Kesetiaanmu menguatkanku, menolongku, kota benteng dan perlindunganku. Anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan dan lembah kekelaman. Kau bertata di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya Di dalam kekalahan dan lembah kekelaman, ku berikan bagimu pujian syukurku. anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan dan lembah kekelaman. Kau bertata di hidupku, Kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya di dalam kekalahan dan dalam kemenangan, ku berikan bagi
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita beri yang terbaik waktu kita kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Mari berikan salam kanan kiri kita, depan dengan salam kasih. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam ibadah raya yang pertama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan segala kerinduan kita mau datang di hadirat Tuhan, membawa seluruh pujian, penyembahan kita kepadanya. Oleh sebab itu mari kita pakai kesempatan yang ada ini untuk benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus.
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Yesus. Kami menyembah Tuhan. Kami memuji. Kami tinggikan Tuhan. Sama-sama katakan, kami bangga Tuhan memiliki Engkau. Kami bangga. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri dengan sepenuh hati. Kita rayakan kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kami tinggikan, kami agungkan. Namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia Menjadi milik-Mu. kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yes, katakan bersama-sama, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes, God. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, saya perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh, haleluya. Ajaib perkasa, perbuatanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami tinggikan, sebab Engkau mulia. Engkau Allah yang tinggi, Engkau Allah yang kudus. Perbuatanmu di hidupku. Sama-sama katakan, Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak yang duduk di tahta, dan Kau memerintah semuanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau mulia di tanah atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah, dan
Engkau layak kami tinggikan dan diagungkan. Engkau mulia. Dengan segala kerinduan kami bawa seluruh persembahan hidup kami di hadapan Engkau. Pujian penyembahan kami, seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan Engkau. Layakkan kami untuk kami pulih menikmati hadirat Tuhan yang memenuhi tempat ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang memproteksi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan Allah kita bertahta di atas puji-pujian. Mari sama-sama katakan. Tuhan Allah kita bertahta. Yes. Atas pujian umatnya. Sekali lagi. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yes, ada kuasa. Amin. Di nama Tuhan, hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ya, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi, ada kuasa sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Jemaat Tuhan pujikan. Kuasa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Sama-sama. Ada kuasa Dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Yes. Bernyanyilah segenap hati dan Amin. jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yes. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih sanggup berdiri di hadapan Tuhan untuk memuliakan Dia. Hanya di dalam namanya ada kuasa. Amin. Naikkan pujian ini bersama-sama. Hanya di dalam namanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia.
di dalam namanya ada sumber pengharapan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan selama-lamanya. Haleluya. Firman terang di jalanku. Firman terang di jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungi itu dari sekarang. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga masa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus berpengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan selama-lamanya. Hanya di dalam Dia dan di dalam namanya ada pengharapan. Di dalam Dia ada kuasa kemenangan. Sama-sama. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam masanya kemenangan. Hanya di dalam namanya. Yes. Sini dapat tepuk tangan. Yesus berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Pasti tersedia kemenangan. Sekali lagi. Hanya di dalam namanya Yesuslah sumber pengharapan. sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan selama-lamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi deklarasikan, hanya di dalam namanya ada pengharapan. Haleluya. Dalam namanya Ada pengharapan, dalam namanya kemenangan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan, tentunya ada banyak suka dan duka dalam kehidupan ini. Sadarkah di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah proses membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang kuat, tegar. Dan selalu Tuhan menyediakan jalan, dan Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kita. 1000 cara Tuhan membuka jalan untuk menolong kita. Pujian ini kiranya selalu mengingatkan kita, perhatian Tuhan sedemikian rupa. Dia selalu mencari cara untuk menolong saudara dan saya. Dan selalu ada jalan untuk benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Selalu ada jalan. Ajarkanlah jalanmu, terangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu
selalu ada caranya Tuhan, jalannya Terima kasih Tuhan. untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sama-sama kita katakan, ajarkanlah jalanmu, ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatimu, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Sama-sama, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat Tuhan yang turun tangan, selalu ada Caranya Tuhan, jalannya Terima kasih Tuhan. untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Caranya Tuhan menolong hidupku. Selalu ada tinggalkanku. Caranya Tuhan Menolong hidupku. selalu ada. Tak meninggalkanmu sendiri. Saya ajak sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Waktu selanjutnya saya serahkan. Jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatiku, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada jalan Tuhan bagi setiap pergumulan hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau selalu berharap, kami mau menengadahkan wajah dan tangan kami kepadamu, supaya Engkau yang turun tangan untuk boleh menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kami. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan kekuatan-Mu Tuhan. Kami sungguh berharap kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah membuka hati kami untuk memuji Engkau. Saatnya bagi kami juga untuk menyiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau terus bekerja di dalam ibadah kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini dalam ibadah kita boleh diberi kesempatan ya. Tuhan memberikan keamanan, kita percaya kita sudah berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita. Tuhan memberikan keamanan bagi negeri yang kita cintai. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah.
Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah penerimaan kembali dalam kasih-Nya. Mari kita akan bersama-sama membuka sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada teman sekerjanya yaitu Filemon. Kita akan membaca bersama di dalam Filemon pasal yang pertama. Saya ingin membacakan walaupun ada beberapa ayat dari mulai ayat 8 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia yang adalah buah hatiku kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon sebagai teman sekerja dalam pemberitaan Injil. Dalam suratnya yang singkat, jadi surat Paulus kepada Filemon ini hanya satu pasal saja. Paulus menuliskan permohonan kepada Filemon supaya Filemon dapat menerima Onesimus kembali. Siapakah Onesimus? Onesimus adalah seorang budak. Onesimus adalah seorang budak. Arti daripada Onesimus adalah berguna di dalam bahasa Yunani. Nama yang bagus yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, jadi Onesimus itu artinya berguna. Sama seperti kita memberikan nama kepada anak-anak kita atau orang tua kita memberikan nama kepada kita, tentu ada sebuah harapan ya, bahwa dengan nama yang disandang oleh anak kita atau diri kita, maka akan menjadi seperti arti nama itu. Saudara, saya pernah bertanya tentang arti nama saya kepada papa saya ya. Lee Yun Ling. Saya tanya, "Pak, apa sih artinya nama saya?" Papa bilang begini, Lee Yun itu ya marga kita, tapi Ling itu artinya adalah bel katanya. Bel ya. Bel itu saya mau mencari ya. Bel itu apa sih fungsinya gitu ya. Bel itu adalah sebuah alat komunikasi, betul nggak saudara? Kalau kita mau masuk ke rumah orang, karena mungkin cukup jauh ya, dari pintu pagar ke rumah, supaya orang yang mendengar kehadiran kita, maka kita memencet bel. Ting tong misalnya gitu ya. Sehingga orang yang punya rumah, dia tahu oh ada tamu ini. Jadi itu sebuah peringatan atau panggilan.
ada tamu begitu ya. Jadi link itu katanya ya adalah bel. Nah, Saudara, saya bersyukur ya dengan nama itu ya. Karena nama itu ternyata Tuhan sudah siapkan untuk saya bisa menjadi bel, membawa peringatan, membawa panggilan untuk orang datang kepada Kristus. Nah, demikian juga dengan Onesimus. Onesimus diberi nama yang sangat indah, berguna. Nah, Saudara, tetapi di dalam surat yang tadi kita baca, kita mengetahui bahwa Onesimus ini sebagai budak dari Filemon. Dia melarikan diri dari Filemon karena melakukan sebuah kejahatan. Dia melakukan kesalahan karena kemungkinan dia mencuri uang miliknya Filemon sampai akhirnya kemudian dia harus dimasukkan di dalam penjara. Di dalam penjara itulah Onesimus, dia bertemu dengan Paulus. Lalu kemudian Paulus memberitakan Injil kepada Onesimus. Sehingga Onesimus akhirnya dia bertobat, dia menerima Kristus. Karena pertobatannya dia kemudian mengalami pembaharuan. Sikapnya yang baik, ya, karena pertobatannya itu kemudian dia sangat berguna bagi pelayanan Paulus. Sehingga Paulus sangat mengasihi Onesimus dan menganggapnya sebagai anaknya. Namun Paulus tidak ingin memanfaatkan Onesimus karena menurut hukum yang berlaku pada waktu itu, ya, tetap saja Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Oleh karena itu Paulus mengirim surat kepada Filemon, ya, supaya Onesimus dapat diterima kembali oleh Filemon. Disertai surat agar Filemon dapat memaafkan, agar Filemon dapat mengampuni kesalahan Onesimus di masa yang lalu, dan agar dia bersedia menerima kembali Onesimus. Paulus meminta agar Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang terkasih katanya. Jangan lagi engkau menganggap dia sebagai budak, tetapi sebagai sesama manusia dan sebagai saudara dalam Kristus. Tentu permintaan atau permohonan Paulus ini bukan hal yang mudah bagi Filemon, bukan? Ya, mengingat Onesimus telah melakukan kesalahan di masa yang lalu. Bukan hanya itu, ada gap, ada jarak yang memisahkan antara Filemon dan Onesimus. Dia sebagai tuan dan Onesimus sebagai budak, sebagai hamba. Agar Filemon bersedia kembali menerima Onesimus, maka Paulus memberikan jaminan, yaitu dirinya sendiri. Apa yang Paulus katakan? Paulus bersedia bertanggung jawab dan menjamin bahwa kalau engkau menerima Onesimus kembali, keputusanmu itu bukan keputusan yang keliru, tetapi keputusan yang baik. Oleh karena itu Paulus menjamin Onesimus sudah berubah dari yang tidak berguna, sesuai dengan namanya sekarang benar-benar dia menjadi berguna. Apabila Onesimus kemudian kedapatan lagi, kata Paulus, merugikanmu Filemon. Kalau kedapatan lagi dia berhutang kepadamu, maka biar itu ditanggungkan kepadaku, kata Paulus. Paulus begitu menjamin bahwa Onesimus sungguh-sungguh sudah berubah hidupnya. Saudara, surat Paulus kepada Filemon ini singkat. Tetapi ketika saya membacanya, begitu syarat makna yang dapat kita jadikan sebagai panduan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ada 3 hal saudara-saudara, mari kita akan melihat makna dari pengalaman hidup Onesimus dan juga Filemon. Yang pertama, kita akan melihat pengalaman hidup Onesimus. Onesimus dia diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Kita dapat belajar dari hidup Onesimus bahwa dia ketika dia membuka hati bagi Roh Kudus untuk mengubah hidupnya, maka dia dapat diubahkan. Ya, dia dapat diubahkan. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita itu
bagaikan tanah liat, ya, di tangan seorang penjunan. Jika bejana itu atau periuk itu rusak, maka sang penjunan dia dapat memperbaikinya kembali. Namun tentu saja seperti tanah liat, ya, dia harus rela kembali dibentuk oleh sang penjunan itu, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita ini seperti tanah liat di tangan penjunan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau hidup kita ini rusak oleh karena dosa kita, oleh karena kesalahan dan pelanggaran kita, maka sesungguhnya Tuhan sanggup sebagai sang penjunan itu untuk memperbaiki kembali hidup kita. Onesimus yang tidak berguna karena kejahatannya di masa yang lalu menjadi berguna karena dia membuka hatinya untuk rela dibentuk oleh Roh Kudus. Saudara, hidup kita itu baik di masa yang lalu bahkan mungkin sampai sekarang ini ya. Kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa dan kegagalan. Namun Tuhan, sang penjunan sanggup memperbaikinya. Kita dapat diubahkan. Ya, kita dapat diubahkan seperti halnya Onesimus dari yang tidak berguna menjadi berguna. Demikian juga hidup kita. Ketika kita membuka hati, Tuhan bentuklah aku. Aku sadar betapa aku berdosa di hadapan-Mu. Banyak sekali kekeliruan dalam hidupku, banyak kesalahan dan dosaku. Kegagalan-kegagalan dalam aku mengiring Engkau. Aku membuka hatiku ya Roh Kudus, bentuklah hatiku. Maka hidup kita akan diubahkan menjadi berguna karena Kristus. Saudara, Onesimus, dia dimenangkan oleh Paulus. Saya sangat yakin di penjara itu, Paulus memberitakan Injil kepada Onesimus. Paulus menceritakan tentang pengalaman hidupnya secara pribadi. Bagaimana Tuhan ya membawa dia, memulihkan hidupnya. Kita mengenal Paulus sebagai seorang penganiaya jemaat. Dia menceritakan itu kepada Onesimus. Onesimus, engkau tahu bahwa aku ini penganiaya jemaat. Aku ini begitu banyak kejahatannya. Tetapi dalam perjalanan aku, ketika aku menggebu-gebu untuk kembali menganiaya jemaat. Dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menjumpai aku. Dalam terangnya, yang terang benderang itu membuat mataku buta. Aku tidak dapat melihat. Tetapi kemudian itu menjadi titik balik dalam hidupku. Bagaimana Tuhan mengubah aku. Tuhan mengubah hidupku, kata Paulus. Sehingga aku 180 derajat. Aku diubahkan. Aku mengalami pertobatan. Paulus, aku yang dulu sebagai penganiaya jemaat. Aku sekarang menjadi pemberita Injil. Kalau dulu aku begitu giat untuk menganiaya pengikut Kristus, tapi sekarang aku giat untuk memenangkan orang menjadi pengikut Kristus. Orang-orang yang mengenal Paulus sebagai penganiaya jemaat, mereka merasa heran, bagaimana Paulus yang begitu jahat itu dipulihkan hidupnya, diubahkan hidupnya. Mereka merasa heran melihat perubahan di dalam diri Paulus. Saudara, mendengar kesaksian hidup Paulus itu, Onesimus menganggap bahwa, oh kalau Paulus dapat diubahkan, maka saya juga dapat diubahkan. Aku melakukan kejahatan, aku sudah gagal, tetapi sekarang aku mau bangkit. Aku mau menunjukkan perubahan hidupku di dalam Tuhan. Aku mau Tuhan membentuk hidupku. Saudara, kita dapat yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah hati kita seperti Onesimus. Mari kita mau bangkit. Jangan lagi kita hidup di dalam kegagalan kita, di dalam kesalahan kita yang lalu. Mari kita bertobat dan berbalik untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Onesimus bertobat dan mengalami pembaharuan hidup. Bagaimana dengan hidup kita? Setelah kita mengalami pertobatan,
Apakah kita sungguh-sungguh telah menghasilkan buah dari pertobatan kita? Hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Buah dari pertobatan adalah perubahan hidup yang kita tunjukkan. Biarlah orang-orang melihat hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita yang dulu berbeda dengan kita yang sekarang. Karena Roh Kudus sudah membaharui hidup kita. Dahulu mungkin kita sering berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kasar, kata-kata binatang keluar dari mulut kita. Tetapi ketika Roh Kudus mengubah hidup kita, maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kata-kata yang lembut, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang bahkan mampu mengarahkan orang untuk hidup benar. Dulu kita egois, sekarang menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Mau mengutamakan orang lain. Dulu kita kikir, orang mengenal kita si pelit, si kikir. Tetapi sekarang kita menjadi orang yang murah hati. Biar orang melihat dulu kita ini orangnya gampang serik, ya, mudah iri hati. Tetapi sekarang karena Tuhan mengubah hidup kita, kita senang ketika melihat orang lain berhasil. Dulu kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau, tetapi sekarang tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara dapat menyebutkan perubahan-perubahan lain dalam hidup saudara. Oleh karena Kristus telah mengubah hidupmu. Dan biarlah orang lain melihat perubahan di dalam hidup kita. Oh, aku kenal dia dulu seperti ini, tetapi sekarang aku melihat dia sangat berubah. Dia berbeda dengan dia yang dahulu. Saudara, Onesimus diubahkan oleh Tuhan hidupnya. Biarlah hidup kita juga mengalami perubahan. Yang kedua, saudara-saudara, dari surat Paulus kepada Filemon ini kita melihat tentang kasih Kristus. Kasih Kristus telah menerima Onesimus kembali. Kasih Kristus telah menerima Onesimus sebagaimana dia adanya. Tuhan memberi kesempatan kepada Onesimus setelah pertobatannya untuk dia melayani Tuhan. Untuk dia melakukan pekerjaan Tuhan. Onesimus yang diampuni dosanya. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia diampuni. Karena itu dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihat tadi ya dari pembacaan kita bahwa dia sangat berguna kata Paulus sekarang bagiku di dalam pelayananku. Onesimus dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada Onesimus untuk kembali kepada Filemon juga dibuktikan ya, oleh Onesimus. Dia harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena Paulus sudah memberikan jaminan bahwa dirinya telah berubah kepada Filemon. Onesimus tentunya tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh Paulus kepadanya. Dan dia tidak boleh mempermalukan Paulus yang sudah memberi rekomendasi kepada Filemon. Yang memastikan bahwa dia sudah berubah. Alkitab mencatat perubahan ini dibuktikan oleh Onesimus ketika dia kembali kepada Filemon dan menjadi teman sekerjanya dalam pemberitaan Injil. Itu dicatat di dalam Kolose pasal 4 ayat 9. Mengenai Onesimus disebutkan bahwa dia adalah pelayan yang setia dan yang kekasih. Jikalau Onesimus belum berubah, tentu saja atribut ini tidak akan diberikan kepada Onesimus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah pelayan yang setia. Pelayan yang kekasih, itu berarti bahwa Onesimus menjadi pelayan yang dicintai, dikasihi. Dia dapat diterima dengan baik. Dia telah menunjukkan kesetiaannya. Tidak lagi seperti dulu dia mengkhianati Filemon. Bahkan di dalam sejarah gereja dicatat juga bahwa
di kemudian hari Onesimus menjadi pemimpin gereja Kristen dan menjadi uskup di Efesus. Ya, Onesimus telah mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan. Kasih karunia yang telah memberikan kesempatan untuk dia bisa kembali. Bagaimana dengan kita? Setelah Tuhan menerima kita kembali dengan kasih-Nya, setelah Tuhan mengampuni dosa kita dan menjadikan hidup kita ini berarti, berguna, apakah kita juga mau seperti Onesimus yang mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang lebih sungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Saudara, saya akan menyimpang sedikit ya tentang apa yang dicatat di dalam Injil Lukas. Saudara tahu tentang kisah seorang perempuan berdosa yang meminyaki kaki Yesus? Ya, ketika Yesus masuk ke rumah seorang Farisi bernama Simon. Pada waktu itu ada seorang perempuan berdosa yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Dia datang, dia tahu oh Yesus ada di rumah Simon, lalu kemudian dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal. Lalu kemudian di dalam hati Simon dia berkata, kalau dia nabi, maka dia akan mengetahui siapa perempuan ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Simon, jikalau ada seorang katanya, ya, seorang yang dituliskan dalam Alkitab itu sebagai pelepas uang, berarti yang memberikan hutang kepada seorang diberi hutang 500 dinar, yang satu lagi 50 dinar. Menurutmu ketika karena mereka itu tidak mampu untuk mengembalikan hutang, membayar hutang mereka, lalu kemudian pelepas uang itu kemudian membebaskan atau memutihkan hutang mereka. Menurutmu siapa yang akan lebih berterima kasih? Maka Simon menjawab, tentu Tuhan, orang yang paling banyak ya hutangnya. Benar pendapatmu itu, kata Yesus. Perempuan berdosa ini menganggap dirinya sangat berdosa. Oleh karena itu dia lebih banyak mengasihi. Di dalam Lukas 7 ayat 47 saudara, di dalam terjemahan yang baru. Itu lebih jelas dikatakan dosanya, dosa perempuan ini. Dosa perempuan yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin kita menganggap saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya orang yang hidupnya baik-baik saja. Mungkin itu membuat kita jadi kurang mengasihi Tuhan ya. Kurang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita belajar seperti Onesimus, seperti perempuan berdosa ini. Merasa bahwa kita ini sesungguhnya tidak layak diampuni oleh Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mau datang ke dalam dunia ini menyerahkan nyawanya loh untuk kita menggantikan kita. Apakah kita mau menghargai pengorbanan Kristus itu dan membuat kita bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan asal-asalan melayani Tuhan, jangan asal-asalan mengasihi Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Kalau engkau diberi kesempatan melayani, maka melayanilah dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara, ini yang kedua yang Tuhan ajarkan melalui surat yang singkat ini kepada kita. Yang ketiga, saudara, kita melihat sekarang ini dari sisi Filemon. Dari sisi Filemon, ketika Filemon menerima surat Paulus ini, saya sangat yakin bahwa tidak mudah baginya untuk menerima Onesimus kembali. Mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Filemon, tentu saja. Ya, tentu saja Filemon mengingat apa yang sudah diperbuat Onesimus ini. Tentu ada kekhawatiran ya di dalam diri Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Kekhawatiran ini sangat manusiawi.
Tetapi dengan rekomendasi, dengan jaminan dari Paulus, maka akhirnya Filemon menerima kembali Onesimus. Saudara, ketika kita mungkin mau menerima kembali ya seseorang datang kepada kita atau dalam pelayanan, tidak ada salahnya kita meminta rekomendasi dari seseorang untuk meyakinkan kita bahwa orang yang akan kita terima kembali itu sungguh-sungguh telah menunjukkan pertobatan, sungguh-sungguh telah mengalami perubahan dalam hidupnya. Seperti halnya Filemon telah mendapat rekomendasi dari Paulus tentang Onesimus. Kita pun dapat mencari atau meminta rekomendasi dari seseorang yang sudah mengenal orang yang kita akan terima kembali. Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang terkasih. Filemon menerima. Dan dia tidak menganggap lagi Onesimus sebagai budaknya. Filemon tidak lagi memandang rendah Onesimus, tetapi menjadikannya sebagai teman sekerja dalam pemberitaan Injil. Pelajaran yang baik dari sikap Filemon bagi kita pagi hari ini adalah kebesaran hati untuk mengampuni dan menerima kembali. Dalam hubungan kita dengan sesama, latar belakang seseorang itu banyak ya mempengaruhi pandangan kita terhadapnya. Seringkali itu membuat kita memberi penilaian yang keliru sehingga mempengaruhi cara kita bersikap. Oh, saya tahu nih orang ini ya, dulu pernah melakukan kesalahan. Dan itu ada dalam pandangan kita, pemikiran kita terhadap orang ini. Lalu kemudian tidak mudah bagi kita untuk menerima dia kembali. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar. Ya, belajar dari Filemon yang memiliki kebesaran hati untuk menerima Onesimus kembali. Ingatlah saudara bahwa seandainya Tuhan melihat kita ini terus sebagai orang berdosa yang patut dihukum, maka saya percaya bahwa kita tetap akan tinggal dalam dosa dan kita binasa. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mengampuni kita dan Dia memberi kesempatan kepada kita kembali. Bahkan memberi kesempatan untuk melayani Dia. Belajar dari Allah sendiri yang telah menerima kita kembali dalam kasih-Nya. Maka kita pun dapat menerima sesama kita dengan kasih. Butuh kebesaran hati kita untuk menerima kembali seseorang yang mungkin dia orang ini ingin melayani Tuhan kembali. Ya, seperti Filemon. Dia tidak lagi menganggap Onesimus sebagai budaknya. Kamu adalah sekarang sebagai teman sekerjaku. Ayo, mari kita melayani bersama-sama. Kita akan memberitakan Injil bersama-sama. Dan benar, kebesaran hati Filemon itu membuahkan hasil. Onesimus, dia merasa diterima kembali oleh tuannya. Terima kasih Tuhan. Ya, tidak perlu lagi engkau menganggap aku sebagai Tuhan. Kata Filemon, engkau adalah teman sekerjaku. Mari kita bersama-sama memberitakan Injil. Saudara, biarlah kita boleh meneladani Allah sendiri dan bahkan Filemon yang memiliki kebesaran hati untuk menerima seseorang yang ingin kembali lagi kepada Kristus dan mau melayani Tuhan. Pada akhirnya ketiga hal ini saudara, pengalaman Onesimus dan Filemon kita dapat belajar. Pertama, tidak ada hati yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Sekeras apapun, kalau saudara menganggap saya ini penjahat, ya aku tidak layak datang kepada Tuhan. Karena Dia sanggup untuk mengubahkan hidupmu. Pertobatan itu harus disertai dengan perubahan hidup. Ketika engkau menyatakan aku bertobat, maka biarlah hidupmu boleh berubah dan orang lain melihatnya. Yang kedua, respon terhadap kasih Allah yang sudah menerima kita kembali.
Marilah kita mau mengasihi dan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Sekarang aku mau mengasihi Engkau dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku mau setia. Aku memberikan hidupku yang terbaik buat Engkau. Yang ketiga, saudara-saudara, kebesaran hati untuk dapat mengampuni dan menerima kembali orang yang melakukan kesalahan di masa yang lalu. Biarlah ketiga hal ini kita mau lakukan di dalam hidup kita. Berubah, ya, lebih mengasihi dan melayani Tuhan, memiliki kebesaran hati untuk menerima orang yang telah bersalah kepada kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh tertanam dalam hidup kita dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari bersama-sama para pemusik kita akan menyanyikan pujian. Kita akan nyanyikan pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikianlah hidupku Tuhan di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu. Aku mau dibaharui selalu. Biar ini menjadi kerinduan hati kita. Pagi hari ini, ketika Engkau datang pagi ini di hadapan Tuhan, hatimu hancur karena engkau merasa hidupmu gagal. Hatimu sedang hancur karena engkau mengingat orang yang engkau kasihi belum mengalami pertobatan dan perubahan dalam hidupnya. Datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupmu, sanggup mengubah orang yang kita kasihi. Mari nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana, ini hidup kami Tuhan. Aku mau dibentuk di tangan-Mu ya Tuhan, di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, biar hidupku dibaharui oleh selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pakailah hidup kami, jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Katakan sekali lagi, dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Kau melihat Tuhan anak-anak-Mu. Kau melihat hati-hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Ampunilah kami kalau kami masih saja melakukan hal-hal yang tak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menunjukkan pertobatan kami yang sungguh dengan perubahan hidup di dalam diri kami. Roh Kudus, bentuk kami, sempurnakan hidup kami, Tuhan. Barui kami hari lepas hari, agar kehidup kami berkenan kepadamu. Tuhan Roh Kudus, tuntun kami Tuhan untuk kami lebih mengasihi. Kalau Engkau memberi kami kesempatan untuk melayani Engkau, biarlah kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang setia, pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kami, memberikan yang terbaik buat Engkau. Roh Kudus, mampukan kami juga Tuhan memiliki kebesaran hati untuk mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Seperti Engkau memberi kami pengampunan dan kesempatan untuk memberi kesempatan kepada kami kembali melayani Engkau. Beri kebesaran hati dalam diri kami juga. Tanamkan Tuhan, tanamkan firman-Mu ini. Ingatkan kami terus akan kebenaran firman-Mu ini. Dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah melawat kami dalam ibadah pagi ini. Kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Oxygen. Shalom seluruh jemaat Geyaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, Biston Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 September jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Minggu depan tanggal 7 September,
Ibadah akan disertai dengan perjamuan suci, pengambilan hosti dan anggur bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah akan dilayani pada hari Selasa, 2 September sampai dengan Sabtu, 6 September saat jam kantor. Suatu kebahagiaan apabila kita mempunyai kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda. Baptisan air periode ketiga di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau Sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Pembangunan Rumah Diakonia. Rumah Diakonia dibangun bagi perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di masa usia tua mereka. Mari kita menginvestasikan diri melalui sumber daya yang telah Tuhan berikan, baik melalui tenaga, doa, maupun dana. Dalam pekerjaan Tuhan, persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Almasih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Pada hari Minggu, 21 September 2025, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rian Christian Wiguno dengan Saudari Evelina Francisca Gunawan, bertempat SMI Building, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto, atau paling lambat Minggu, 14 September. Shalom anak-anak muda dewasa muda Gereja Isa Almasih Kudus. Agenda kita minggu ini persekutuan Perkomsel. Tempat dan waktu mengikuti masing-masing opsi. Sampai ketemu teman. Masih dibuka, kelas matematika, bahasa Inggris, dan baca tulis hitung dalam program belajar bersama Giaku. Mari, daftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Jadwal secara lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar Gerejani terupdate. Demikian warta sepekan Giaku, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jadilah kita menjadi orang-orang yang berguna, yang setia, dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman pada pagi hari ini. Di ibadah raya yang pertama ini, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, silakan berdiri. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Ada? Puji Tuhan. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, kalau ada dalam waktu seminggu ini, atau barangkali minggu kemarin belum sempat menerima souvenir, hari ini hadir, silakan bangkit berdiri. Ya, oke, di depan, di atas. Selamat ulang tahun. Pak Seno juga ya. Tuhan memberkati. Nanti setelah terima souvenir bisa duduk, nanti Bapak Gembala akan mendoakannya. Mari kita berdoa, mari kita mengangkat amplop persepuluhan. Tuhan, kami mengangkat amplop ini sebagai simbol bahwa kami mempercayakan kebutuhan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa sumber berkat berasal dari Tuhan dan Tuhan sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit untuk mengirim berkat Tuhan kepada rumah tangga orang-orang yang mengandalkan Engkau. Oleh karena itu kami menyerahkan pekerjaan kami,
usaha kami, apa saja yang kami kerjakan, di dalam anugerah Tuhan, buatlah kami boleh mencukupi dan boleh berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Turunkan amplop persembahan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu juga untuk hari ini kami boleh beribadah merespon panggilan-Mu. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Mereka yang telah memberkati untuk pelayanan beasiswa, pelayanan diakonia. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang mencukupi kebutuhan gereja ini untuk membangun rumah diakonia bagi para lansia perempuan. Kami percaya Engkau yang menjadi andalan kami. Berkati tangan anak-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, anak-anak-Mu yang berulang tahun. Berkati mereka satu persatu, biarlah mereka boleh terus menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Berkati keluarga, anak-anak, cucu, pekerjaan di masa pensiun. Tuhan menyertai mereka dan mereka terus bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan usia lanjut dan sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Maya. Kami berdoa untuk Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oi Bianyo, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnyo, Ibu Rahel Markati, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Jan Bertin, Ibu Agnes, Ibu Endang Susilowati, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subagi, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wakiyo, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno, Bapak Thomas, dan Bapak Mahendra. Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkanlah mereka, hiburkanlah mereka. Kami membawa nama-nama yang kami sebut, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami ini ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Para pemimpin bertobat, para pejabat sadar tentang kesalahan-kesalahan, dan kembali untuk melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, cinta kepada keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Kami berdoa supaya Engkau berbelas kasihan kepada negeri ini, mengampuni segala dosa-dosa kami semua, dan negeri ini dijaga, terutama kota Kudus ini. Kami mohon Tuhan melindungi, menjaga, supaya tidak ada terjadi kerusuhan, supaya rakyat di kota ini sejahtera, aman, adil, dan sentosa. Kami berdoa supaya Presiden peka terhadap penderitaan rakyat, dan anggota-anggota legislatif sungguh-sungguh sadar tentang apa yang mereka sudah buat kepada rakyat ini. Kami berdoa Tuhan, selamatkanlah negeri kami yang tercinta ini, berbelas kasihanlah dan Tuhan menjaganya. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa supaya dunia semakin aman, semakin mengasihi Tuhan, dijauhkanlah perang-perang dan perang boleh berhenti. Dan jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak itu, Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci, dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan lawan yang sanggup membungkam kekuatan